Ayak 180 gram tepung terigu setara dengan 18 sendok makan cembung. Jadi takarannya jangan terlalu datar ataupun jangan terlalu menggunung. Per sendok makannya setara dengan 10 gram. Mohon maaf ya, saya dalam keadaan flu dan batuk jadi suaranya serak. 50 gram coklat bubuk setara dengan 5 sendok makan. Per sendok makannya setara dengan 10 gram. Pakai coklat bubuk kualitas bagus agar nanti hasil browniesnya benar-benar enak. Setengah sendok teh soda kue bisa diganti dengan baking powder. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Sekali lagi saya tekankan ya, pakai coklat bubuk kualitas bagus agar nanti rasa browniesnya benar-benar enak. Jika ingin browniesnya warnanya lebih coklat kehitaman, maka bisa dimix dengan 1 sendok teh coklat bubuk untuk black forest. Aduk semua bahan sampai tercampur rata saja. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. 160 gram gula pasir setara kurang lebih 10,5 sendok makan. Per sendok makannya setara dengan 15 gram. 250 ml susu cair. Susunya dalam keadaan panas ya ini. Aduk-aduk sampai gula pasirnya menjadi larut. Tambahkan 115 ml minyak goreng. Setelah itu aduk rata sampai minyak gorengnya tercampur rata dengan adonan cairan gula pasirnya. Setengah sendok teh garam atau sesuai selera. Setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok makan air perasan jeruk lemon bisa diganti dengan jeruk nipis ataupun bisa juga diganti dengan cuka masak. Aduk lagi sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata. Tuang cairannya tadi ke dalam campuran tepung terigunya sedikit demi sedikit sambil diaduk untuk memudahkan melarutkan campuran tepung terigunya. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Setelah semua cairannya dimasukkan, kemudian aduk semua bahannya sampai benar-benar tercampur rata dan adonannya licin atau tidak ada adonan yang menggumpal. Loyang saya memakai ukuran 18 x 18 cm. Loyang bawahnya sudah saya alasi dengan kertas roti dan saya olesi dengan margarin. Untuk pinggir-pinggirannya tidak saya olesi ya, agar nanti browniesnya tidak mengkerut ke tengah. Kemudian saring adonan untuk memastikan jika adonannya benar-benar sudah licin dan tidak ada adonan yang menggumpal. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Alasi tutup panci pengukus dengan kain agar nanti airnya tidak menetes pada brownies. Kemudian kukus browniesnya selama kurang lebih 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja.
Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Setelah 35 menit saya kukus, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar sudah terlihat nyoklat banget dan juga menul-menul. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya brownies sudah matang dan siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran brownies yang tidak diolesi tadi untuk memudahkan mengeluarkan brownies dari loyangnya. Jangan lupa buang untuk kertas rotinya. Setelah itu biarkan browniesnya benar-benar menjadi dingin terlebih dahulu sebelum diolesi dengan topping. Lihat hasilnya, sudah terlihat benar-benar lembut ya. Kemudian olesi dengan topping buttercream. Saat mengolesi topping, jangan sampai browniesnya masih panas ya, karena toppingnya nanti bisa meleleh. Agar hasil bagian atasnya ingin mulus, maka saat mengukus brownies apinya bisa dikecilkan sedikit lagi ya. Potong brownies menjadi 2 bagian sama besarnya. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat jika browniesnya benar-benar sangat lembut. Kemudian beri atasnya dengan topping keju cheddar parut, dan nanti saya juga kasih dengan mesis ya. Untuk topping dikreasikan saja dengan selera masing-masing. Agar tampilannya lebih cantik lagi, saya kasih selai stroberi. Jika untuk ide jualan, maka bisa dikemas dalam mika ukuran 20 x 10. Lihat hasilnya, benar-benar nyoklat banget dan tampilannya juga sangat menarik. Ini hasilnya ya setelah saya potong-potong. Lihat, sudah terlihat nyoklat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar moist. Pisang, saya memakai pisang jenis pisang wangi ya. Mungkin di daerah lain namanya berbeda. Pisang ini di sini harganya murah, isi 18 biji harganya cuma 13.000. Saya sarankan jika ada, beli yang kulitnya sudah hitam ya, yang benar-benar sudah matang itu biasanya harganya lebih murah, tidak sampai 10.000. Kulitnya hitam tapi tentunya dalamnya yang masih bagus, tidak busuk. Pisang bisa diganti jenis apa saja, yang penting benar-benar matang. Pisang saya memakai 6 biji setara dengan 400 gram. Pisang saya haluskan memakai sendok garpu saja, boleh juga dihaluskan memakai punggung gelas yang bersih. Pisang sengaja saya haluskan tidak terlalu halus agar nanti masih terasa tekstur pisangnya. Pisang saya sarankan memakai yang benar-benar matang karena nanti hasil seratnya akan lebih bagus dan juga rasanya lebih manis tentunya. Kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah saya masukkan 175 gram gula pasir. Jika tidak suka manis bisa dikurangi untuk gula pasirnya. Jika suka manis bisa ditambah. Sejumput garam, 2 butir telur,
Aduk-aduk sampai gulanya menjadi larut saja. Bisa juga diaduk memakai sendok garpu. Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk sampai pisangnya tercampur rata dengan adonan telur. Dengan cara diayak, masukkan 230 gram tepung terigu. Tambahkan juga 1 sendok teh soda kue. Soda kue pakai yang kualitas bagus ya, agar nanti hasil bolunya tidak getir atau pahit. Tepung saya memakai tepung terigu serbaguna atau protein sedang. Aduk lagi sampai tepung terigunya tercampur rata dengan adonan. Tujuh 75 ml minyak goreng. Jika ingin bisa diganti dengan margarin cair, tapi untuk hasilnya akan lebih lembut jika memakai minyak goreng. Aduk-aduk kembali sampai minyak gorengnya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang saja. Loyang saya memakai diameter 22 cm, tinggi 7 cm. Loyang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan mentega. Diaduk rata kemudian dibuat olesan. Olesan bisa juga menggunakan minyak goreng saja. Loyang saya sengaja menggunakan ukuran besar ya, agar nanti hasil bolunya itu lebih lebar dan nanti dipotong bisa jadi banyak. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Tutup pengukus, beri alas kain bersih agar nanti airnya tidak menetes pada bolunya. Kukus bolu selama kurang lebih 30 menit. Ini ya untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat montok dan serat pisangnya juga sudah terlihat. Saat mengukus apinya juga jangan terlalu kebesaran, nanti bolunya bisa merekah. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang. Tentunya jangan kekecilan juga apinya ya saat mengukus, karena nanti bolunya juga tidak mengembang dengan sempurna. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Keluarkan bolu saat uap panasnya sudah berkurang. Masya Allah, hasilnya benar-benar mulus. Biarkan bolu menjadi dingin terlebih dahulu. Jika ingin dijual satuan atau tidak dipotong, bisa dikemas dalam wadah. Kemas secantik mungkin ya, bisa memakai mika atau karton. Sekarang banyak tersedia di toko bahan kue, berbagai macam wadah bolu. Untuk ukuran tentunya disesuaikan dengan bolunya ya. Dan untuk harga bisa disesuaikan dengan harga bahan atau harga pasar di daerah masing-masing, karena tiap daerah tentunya harganya pasti berbeda-beda. Ini modalnya ekonomis ya, dan tentunya cocok banget untuk ide jualan karena bikinnya juga sangat mudah dan anti gagal. Bahannya juga mudah sekali didapatkan. Meskipun hanya memakai 2 telur, hasilnya ini lumayan besar dan rasanya jangan khawatir, tetap enak. Jika dijual dalam bentuk potongan, maka untuk memudahkannya bagi dulu menjadi 4 bagian. Dalam satu bagiannya kita potong menjadi 2 lagi. Lalu bisa kita
bagi dalam satu potongan menjadi 3 potongan atau 4 potongan. Jadi dalam satu bagiannya bisa jadi 6 potongan atau 8 potongan. Semua dikembalikan saja ke harga jual yang kita inginkan. Ini jika kita bagi menjadi 6 potongan. Ini jika kita bagi menjadi 8 potongan. Jika dibandingkan hampir tidak terlihat ya untuk yang 6 potongan dan 8 potongan. Jadi satu bolu bisa menghasilkan 24 atau 32 potongan. Kemudian saya kemas memakai plastik OPP ukuran 11 ya. Saat dikemas harus sudah benar-benar dalam keadaan dingin ya, agar nanti bolunya awet dan tidak mudah basi atau berjamur. Jangan lupa buang perekat plastiknya, kemudian rekatkan. Hasil serat pisangnya terlihat dan juga sudah terlihat sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim.